Assalamualaikum ya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini, bentar, kan sama aja keduanya padahal gak janjian ya kita ya. Dan sebelum itu jangan lupa like and subscribe YouTube aku. Oke Nurul, kemarin kan kita udah ngebahas macam-macam berbuka ya. Dan sekarang mau ngebahas apa nih? Kita sekarang mau ngebahas bagian-bagian wajib berbuka. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas bagian-bagian wajib berbuka. Masih 4 poin ya Nurul. Nah, yang pertama apa nih? Pertama ada wajib kodo dan juga wajib fidyah. Nah, apa aja coba para yang wajib? Oke Nurul, jadi yang pertama itu wajib kodo dan wajib fidyah ya? Iya, Dan betul. contohnya itu ibu hamil dan ibu yang menyusui. Iya betul. Nah, misalkannya seorang ibu yang sedang hamil. Nah, di sana kan ada janin yang di kandungannya. Jika seorang ibu ragu misalnya terhadap janin itu, takut kenapa-napa, misalkannya kurangnya nutrisi, misalnya nutrisi terhadap si bayi, nah jadi si ibunya tuh boleh berbuka gitu, diperbolehkan. Dan nanti diwajibkan untuk mengkodo ya para sama fidyah gitu. Para untuk yang kedua, ibu yang sedang menyusui, ragu misalnya sedang puasa nih, ragu ke bayinya misalnya asinya takut basi dikarenakan sedang puasa kan, gak makan apa-apa gitu. Nah, diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi para nanti wajib kodo dan juga fidyah. Nah, para untuk yang ketiga yang mengakhirkan kodo tahun lalu misalnya belum beres. Nah, terus datang lagi nih bulan Ramadan tahun sekarang. Nah, itu juga wajib kodo lagi, juga disertai fidyah para gitu. Jadi maksudnya poin ke-1 tuh kan wajib kodo dan wajib fidyah kan. Dan contohnya itu ibu menyusui, ibu hamil, dan Yang mengakhirkan kodo. Yang mengakhirkan kodo itu wajib fidyah dan wajib kodo. Contohnya adalah orang yang kejang-kejang nih Par. Nah itu misalkan kalau lagi puasa tiba-tiba kejang-kejang nih, terus nanti tuh itu wajib kodo Par. Nah untuk yang kedua, yang lupa niat nih Par, lupa mengucapkan niat gitu di malam hari. Oke, misalnya gini ya Nurul, misalnya Farah kan puasa tuh. Iya. Terus yang harinya tuh Farah merasa ragu dan tadi niat gak sih? Tadi Farah membacakan niat Iya. gak sih? Berarti itu wajib kodo ya. Iya wajib Par. Akan tetapi kita tetap gak boleh makan dan minum. Di Nah, siang hari. Oh, iya. Nah Nurul, makanya kita harus hati-hati ya dengan niat ini, jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupa niat, sama dengan kita gak puasa juga ya. Kita harus menggantinya dengan kodo tetap. Ya. Nah kalau itu tuh niat itu harus dilapaskan. Nurul, jadi untuk berjaga-jaga nih, karena manusia gak luput dari lupa ya. Gitu. Namanya manusia, dan berjaga-jaga ada niat untuk 1 bulan gitu. Jadi ada ya. Ya. Dan gimana tuh lafaznya? Nah untuk lapaznya, Nurul, bunyikan lafaznya gimana nih? untuk lapaznya, nawaitu sauma syahri ramadana kulihi lillahi ta'ala. Nah teman-teman, biar gak lupa gitu, jadi itu boleh tuh pakai. Nah, untuk artinya, aku niat berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala gitu Pak. Oke, jadi untuk berjaga-jaga boleh ya Nah, pakai itu niat pakai 1 niat bulan itu. itu. Jadi kesimpulannya dari poin kedua ini, kodo itu bukan berarti buat orang yang sakit ya, buat orang yang misal wanita haid ya, tapi lupa niat juga, jadi kita harus kodo Iya, kan. tetap harus kodo itu juga. Oke, next, yang poin ketiga apa tuh Nurul? Nah, untuk poin yang ketiga itu wajib fidyah doang ya Pak. Dan contohnya itu orang yang sudah lansia ya, Iya, orang tua yang yang sudah lansia. Sudah pikun gitu Pak. Dan ada contoh yang kedua kan, itu apa Iya. tuh Nurul? Orang yang benar-benar sakit gitu, sakit banget, sakit keras gitu, udah didiagnosis misalnya sama dokter, udah sakit banget gitu, parah banget gitu sakitnya tuh. Ya, jadi sama dokter tuh misalnya tiap pagi dia harus rutin makan pagi, teratur jangan gitu. terlewat pokoknya ya. Ya, jadi karena- itu wajib fidyah ya namanya. Fisiknya juga udah terlanjur lemah gitu, dicap lemah gitu. Salah satu syarat berpuasa itu fisiknya kuat ya para. Nah untuk orang yang sakit seperti itu bisa lah, mungkin di bulan-bulan lain sudah tidak bisa Tidak boleh berpuasa gitu. tidak boleh. Oke Nurul, kita next ya. Poin keempat ya sekarang. Ya. Apa tuh? Untuk poin yang keempat nih Par, tidak wajib kodo dan juga tidak wajib fidyah nih Pak. Dan Contohnya adalah orang yang gila gitu. Maksudnya yang udah gak punya akal. Ya, gitu. Itu wajib
Tidak wajib, Oh, Pak. tidak Tidak wajib. wajib Fidyah, kodo. tidak wajib kodo. Iya. Berarti yang enggak menjalankan puasa itu termasuk Nurul, maksudnya orang gila tuh yang udah gak punya pikiran, Nah, iya udah gitu. punya akal, itu tidak diwajibkan fidyah maupun Dan juga kodo. iya. Dan orang-orang yang sengaja nih gak berpuasa itu juga bisa disebut gila. Gimana nih Nurul? Mau cerita ya Par sedikit. Oke. Nah pas waktu Nurul berangkat kuliah gitu di angkot. Nah di depan tuh ada cowok lah Par, pemuda gitu ngerokok. Nah Oke. Nurul teh lihat Jadi suasana sedang berpuasa nih kan, Iya. yang ngomongin gitu. Dan Nurul negur apa gimana tuh? pengen negur gitu, tapi gak bisa, misalnya takut kenapa-napa gitu, takut ada kekerasan lah. Oke. Kan itu perbuatan yang keji ya, kita itu harus membenci ya gitu kan, udah jelas gitu Pak ya, di dalam Al-Quran juga puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Nah Nurul tuh Oke. tapi ada rasa gimana gitu, tapi dalam Al-Quran juga kalau misalkan kita melihat suatu kemungkaran nih Par, Oke. kalau gak bisa sama perbuatan dengan lisan lah kan, Nurul gak bisa nih sama perbuatan nih Par, misalnya gak bisa misalnya dengan ngambil rokoknya atau gimana gitu Iya. kan, takut ada nantinya terus? kekerasan. Nah kalau pengen sama lisan takut ada juga kekerasan lainnya misalnya. Nah Par, kalau misalnya kita ngelihat kemungkaran gak bisa sama perbuatan atau sama lisan gitu ngomong, kita cukup diyakini dalam hati aja kita itu membenci bahwa perbuatan itu salah, yakin Tercela sama ya. Allah ya, Oke. bahwa itu tuh kemungkaran, kita yakin dalam hati aja gitu. Ya Nurul, jadi itu salah satu cara kita menegur. Tapi kalau kita berani ya tegur aja gitu. Iya. Kalau kenal kan itu diangkot kan, kita gak kenal itu siapa, jadi menggeretak di hati aja. Itu salah satu. Melawan kemungkaran. Akhirnya kita sampai di 4 poin ini. Kita simpulkan ya, yang pertama itu tadi wajib, Kodo dan juga wajib pidyah. dan yang kedua, wajib kodo doang. dan yang ketiga wajib, Wajib fidyah, fidyah doang. dan yang keempat. Tidak wajib kodo dan juga tidak wajib pidyah. Nah, ngomong-ngomong tentang wajib kodo dan wajib fidyah, apa sih? Kalian tahu gak sih? Dari fidyah dulu nih. Fidyah itu apa nih? Nah, pidyah itu mengganti ibadah puasa yang jumlahnya sama yang kita tinggalkan nih, Pak. Nah, ini tuh wajib banget gitu dilakukan. Ya, dan mengganti dengan misalnya dengan Beras, beras uang. kepada seorang fakir miskin, Ya, pokoknya yang yang membutuhkan membutuhkan. berarti ya. Dan wajib kodo itu wajib Mengganti berpuasa puasa, gitu. kembali. Oke, jadi wajib fidyah dan wajib kodo itu seputar. Dan itulah seputar bagian-bagian wajib berbuka, ada 4 poin. Jadi harus diingat ya teman-teman, apa-apa aja. Dan akhirnya kita di akhir puncak. Dan akhirnya kita selesai mengakhiri materi-materi, gak mengakhiri sih ya, Masih maksudnya ada banyak di bab bagian-bagian berbuka. gitu. Dan semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Emang wajib banget ya, Wajib, dan harus. penting ini, Penting banget. apalagi di bulan Ramadan gitu. Walaupun sudah terlewatkan, tapi kita tahu Buat tahun depan lah kayak bekal. lupa niat. Nah, apalagi kayak lupa niat itu harus menggantinya dengan kodo kan. Nah, makanya dengan niat ini jangan main-main kan ya. Apalagi dengan kodo, mengakhir-akhirkan kodo. Nah, kalau lupa juga ya, misalnya lupa itu kan harus diganti. Nah, kita itu gak boleh main-main loh kan. Kita juga gak tahu nih puasa kita gak tahu diterima gak tahu bener. enggak ya, sedih sama Allah. Kalau udah lupa juga Kita puasa gitu ya. kan. Tapi Percuma, enggak sama tapi tata diterima. caranya gitu. Ya, guru kita juga pernah bilang kan, suatu Ya. hal itu harus disertakan dengan Dengan ilmu, ya. juga dengan niat. Iya. Kalau niatnya kita sungguh-sungguh, insya Allah gitu, dengan ilmu juga kan. Melakukan sesuatu itu harus dengan ilmunya, maka gak akan sia-sia gitu. Sebaliknya, misalkan suatu perbuatan tanpa ilmu akan sia-sia juga gitu, Par. Oke, makanya dengan niat itu harus ya, luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar kan. Suka Juga pernah ilmu bilang. juga. Kita berbicara tentang ilmu gak bakalan selesai ya, sampai karena manapun. luas banget ilmu juga ya, Luas, apalagi ilmu kita Allah yang itu luas. pendosa dan Jauh dari- mencari terus menyempurnakan ya. Terakhir nih ya, Nurul, selalu ada yang bilang misalnya kita tuh sama-sama pendosa gitu, Nah, jangan itu sok salah. suci nih. Itu salah gak sih ada yang ngomong gitu? Salah. Karena Karena kita itu sama memang berbuat dosa ya. Nah, para perlu digaris besar nih. Jangan bandingkan antara orang yang soleh dan orang yang bermaksiat berbuat dosa, no. Itu jangan Karena berbeda. disamakan, beda.
antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu berbeda. Oke, karena bedanya kita sama-sama pendosa, tapi Iya. bedanya dalam menyesali perbuatan dosa yang kita perbuat gitu. nah gitu teman-teman. Jadi orang soleh mah gak bangga gitu berbuat dosa teh, tapi kalau orang yang udah biasa mah gitu bangga gitu. Orang yang bukan soleh mah bangga dengan dilakukannya dosa Perbuatannya itu. dia. Jadi jadi nggak mau memperbaiki diri. ya bedanya itu sih Pak. Makanya dia bilang jangan. Yang bilang tadi itu teh Oke, jadi kayak yang bilang tadi ya, Ya, yang jangan bilang sok suci deh, kita sama-sama pendosa. Oke, stop. Jadi kita tuh berbeda. Kita emang sama-sama pendosa, tapi kita berbeda karena kita menyesali perbuatan dosa kita. nah iya gitu. Nah, oke guys, itu subbab pertemuan kita kali ini tentang bagian-bagian wajib berbuka ya. Ya. Nah, mungkin dapat bermanfaat. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan, lisan, perbuatan. Mohon dimaafkan ya. Dan terus stay tune konten-konten kita. Jangan pernah bosan. Oke, mungkin Nurul cukup ya penjelasan kita dari sana. Dan kita akhiri aja. Ila liqai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.